Kita diberikan kesempatan kembali untuk beribadah di hadapan Tuhan. Sekalipun kita belum bisa bertatap muka, tapi saya percaya bahwa ini semua tidak menghalangi kehadiran kita di hadapan Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan tetap mengalir bagi setiap kita. Kuasa Tuhan tetap menjamah kita satu lepas satu. Kasih Tuhan mengalir bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jika hari ini Bapak Ibu sekalian merasa sedang mengalami persoalan yang berat, sedang menghadapi pergumulan yang hebat, mari datang hanya kepada Tuhan. Saya percaya sekalipun kita terpisah jarak, kuasa Tuhan tetap mengalir bagi setiap kita. Kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kembali pagi ini kami diizinkan untuk melaksanakan ibadah di hadapan-Mu, sekalipun kami melakukannya melalui virtual Zoom ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami damai sejahtera, Tuhan memberikan kami sukacita, kekuatan untuk melalui satu hari lepas satu hari. Sekalipun Bogor juga sedang menghadapi zona merah karena COVID Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan bagi setiap kami, bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami, Engkau memagari kami. Dan kami percaya bukan saja kami, tapi keluarga besar kami, usaha kami, tempat usaha kami. Perlindungan Tuhan dahsyat dan ajaib buat kami semua. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Semua hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau pilih tetapkan untuk melayani. Pastor Adi Setiawan yang akan melayani firman Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing mengikuti ibadah melalui Zoom, kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan ada bagi kami. Engkau yang melawat kami satu lepas satu. Engkau yang memimpin ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga sampai kepada akhirnya. Kami berdoa buat mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur Yesus, biarlah kesembuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang berduka Tuhan hiburkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam Tuhan keadaan pergumulan yang hebat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar untuk setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Bapak, biarlah Roh Kudus hadir di tempat kami masing-masing, terutama dalam hati kami, supaya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Setiap hati yang rindu akan Tuhan dipuaskan. Setiap jiwa-jiwa yang dahaga dipuaskan Tuhan. Kami yang lapar dan haus dikenyangkan. Sebab Tuhan adalah sumber segala-galanya buat kami. Sarana dan prasarana yang ada melalui ibadah Zoom ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semuanya boleh berfungsi dengan baik. Bahkan gedung di tempat kami melayani juga dalam perlindungan, dalam Tuhan, penjagaan malaikat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mempertaruhkan dan membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. 6 bulan sudah kita tidak bertemu secara tatap muka, tetapi saya percaya bahwa kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, boleh bersorak-sorai bersama-sama dengan kami. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kami ingini Tuhan, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
bagianku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan, hanya Kau milik kami di surga Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku. Aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Allah sumber kuatku, Dia sumber kuat kita. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Lebih dahsyat, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Mari kita bertepuk tangan dengan rasa. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Kekuatan kita hanya dari Tuhan saja. Kita tidak mungkin bisa melewati satu hari lepas satu hari kalau bukan Tuhan yang memimpin kita, kalau bukan Tuhan yang menopang kita. Hari ini Bapak Ibu sekalian, tetap percaya pada penyertaan Tuhan. Tetap percaya pada kekuatan Tuhan. Tetap percaya dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan mencatat, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap. Dan itu diperhitungkan sebagai iman di dalam Tuhan. Mungkin kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Mungkin kita sedang menghadapi perekonomian yang susah karena pandemi ini. Mungkin kita sedang terpisah jarak dengan orang-orang yang kita kasih. Tetapi percayalah, Tuhan tetap memperhatikan kita. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita lebih dahsyat lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, dan kita juga persiapkan hati kita untuk menerima taburan firman-Nya. Haleluya. Mari menyembah Bapak Ibu sekalian. Menyembah di mana di tempat engkau ada. Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap melawat kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu. Sebab engkau besar. Sebab engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Oh, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun ku pegang janji-Mu. Pengharapanku
ku tak melihat jalan-Mu ya Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapan kami Tuhan, pengharapanku hanya Padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Ya, Engkau dahsyat Tuhan. Selalu sungguh lagi, katakan saat aku tidak melihat jalan-Mu ya Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap mari pandang Tuhan, pegang janji Tuhan saja. Haleluya. Pengharapanku hanya Pada, hatiku percaya, aku percaya, selalu percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Padamu. Mengangkat tangan kita, katakan hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan. Mari bersiapkan hati kita. Hatiku percaya, aku selalu percaya Tuhan. Haleluya. Selalu ku percaya. Percaya, selalu ku percaya. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa dalam situasi apapun seperti saat ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk boleh bersekutu bersama-sama. Dan khususnya pagi hari ini, kami menyediakan waktu kami yang pertama pada pagi hari ini untuk kembali mendengarkan akan firman Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa firman-Mu akan memberikan kekuatan, akan membukakan rahasia-rahasia Tuhan kepada kami semua. Untuk boleh menghadapi situasi apapun yang kami hadapi pada saat ini. Bapa, pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini, untuk boleh menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan, sehingga kami semua boleh dikuatkan, kami semua boleh diteguhkan, kami semua boleh dimampukan untuk melewati semua situasi pada saat ini. Terima kasih Bapak, biar Roh Kudus yang akan menguasai seluruh acara ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami yakin dan percaya
semua jemaat-Mu yang bergabung dalam acara Zoom ini Tuhan, semua akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang bahwa bisa bertemu meskipun melalui acara Zoom dan kami tidak bisa bertatap muka, tetapi kami ucap syukur dengan teknologi yang ada kita tetap bisa ya bertemu, bertatap muka meskipun melalui udara, katakanlah begitu ya. Sekarang kita melalui HP masing-masing atau melalui laptop masing-masing kita bisa bertemu, saling menyapa satu dengan yang lainnya, dan biarlah ini menjadi suatu kebiasaan yang baru juga. Kita tidak menjadi canggung dengan teknologi yang baru, tapi biarlah kita semua, khususnya yang sudah ada umur ya, yang kaum senior yang justru dikatakan tidak bisa, agak terbatas untuk kemana-mana, bisa memulai mempelajari teknologi supaya kita tetap bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Dan Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul adalah Rahasia Biji Sesawi. Nah, kenapa kita menyampaikan itu? Karena saya melihat bahwa dalam situasi saat ini kita sekarang membutuhkan kekuatan-kekuatan baru, pengertian-pengertian baru dari firman Tuhan. Baik, sebelum kita mulai ibadah, kita akan membaca ayatnya dahulu supaya kita bisa mengerti konteksnya, dan saya yakin ini kita banyak yang sudah mendengar sebetulnya hal ini. Kita akan baca dari Matius 13 ayat 31 dan 32. Ya, firman Tuhan mengatakan begini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga ini seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji, tetapi apabila dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak lihat di gambar, itu adalah pohon dari biji sesawi. Dan ini bukan sayuran sawi yang Bapak Ibu biasa kenal ya, bukan. Kalau sawi itu saudaranya pokcoy, saudaranya kangkung gitu ya. Kalau ini bukan. Ini biji sesawi, sebetulnya sini disebutnya sayuran dalam bahasa Indonesia, tapi sebetulnya kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut plant ya, jadi tanaman ya, dan itu bisa menjadi pohon Bapak Ibu sekalian. Dan kenapa yang pertama kali saya ingin sampaikan adalah kenapa disebutkan sebagai perumpamaan. Dalam Matius 13 ini sebetulnya ada 7 perumpamaan mengenai kerajaan sorga. Ya, 7 perumpamaan mengenai kerajaan sorga, dan ini adalah yang nomor 3, dan menurut saya yang banyak orang kenal adalah yang memang yang biji sesawi ini, perumpamaan biji sesawi ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kenapa dikatakan juga kenapa sih kok Tuhan Yesus pakai perumpamaan? Yang pertama adalah perumpamaan itu mempermudah kita untuk bisa mengerti sesuatu yang sulit dimengerti sebetulnya. Ya, misalnya contohnya begini. Pada saat kita masih sekolah dulu, kalau kita diajar mengenai apa itu yang disebut gerhana matahari, apa yang disebut gerhana bulan, maka guru kita akan pakai bola dan ada lampu dan sebagainya untuk menjelaskan dengan lebih mudah apa itu yang disebut gerhana. Nah, ini juga sama begitu. Jadi Tuhan Yesus memakai suatu perumpamaan supaya mempermudah suatu konsep yang kelihatannya sulit diterima oleh nalar kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa Tuhan memakai perumpamaan? Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan begini, bahwa tidak semua orang diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pada saat ini Bapak Ibu sekalian bergabung dan mendengar apa yang coba kita sampaikan, kita coba akan bahas bersama,
Maka ini adalah suatu karunia bahwa kita diberikan kesempatan untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Sebab dikatakan tidak semua orang diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan. Diberikan rahasia kerajaan surga. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita mengambil tema ini? Saya mengambil tema ini karena kalau kita lihat keadaan sekarang Bapak Ibu sekalian. Ya saya mendengar saja di TV bahwa tingkat perceraian sekarang di Indonesia ya khususnya mungkin saya dengar itu ada di Jakarta dan beberapa di kabupaten di Bandung dan sebagainya meningkat. Dan meningkat itu dari yang tadinya 1 bulan sekitar 500 sampai 700 pasangan yang mendaftar untuk mengajukan perceraian. Sekarang meningkat menjadi 1000 lebih. Jadi itu bisa 50-60% di atas daripada yang perceraian yang sebelum pandemi ini ada. Dan kalau kita lihat alasannya kenapa? Dan biasanya yang mengajukan itu adalah ibu-ibu semua, ya. Itu sampai antri Bapak Ibu sekalian untuk daftar ya untuk mengajukan perceraian. Kenapa masalahnya? Karena masalahnya adalah masalah ekonomi. Dia bilang katanya suami saya tidak bisa memberi nafkah dan sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian, tentunya hal ini tidak kita kehendaki sebetulnya. Tidak selamanya seharusnya anak-anak Tuhan bisa melakukan seperti itu. Dan saya yakin kalau kita tahu firman ini, kita tidak akan sampai melakukan hal seperti itu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya ingin segera saja masuk ke dalam intinya. Arti daripada perumpamaan yang Tuhan katakan ini, yang pertama adalah dikatakan di sini bahwa biji sesawi adalah biji yang tadinya kecil sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau contohnya kan seberapa kecil? Bukan seperti biji mangga, bukan. Bukan seperti biji salak, bukan Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita ambil pensil atau ballpoint dan kita titikkan di kertas dan kita akan dapat 1 titik di situ, itulah besar biji sesawi. Tetapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, kalau itu sudah ditanam, maka itu akan menjadi besar. Dan saya melihat dalam satu buku yang berbicara mengenai dictionary, mengenai buku-buku. Saya lupa judulnya, apakah the Forest of Tree atau The Land of Tree begitu ya. Kira-kira judulnya seperti itu. Itu dikatakan bahwa pohon sesawi itu bisa tingginya 5 meter. Dan rimbun sekali seperti tadi yang ada di gambar itu. 5 meter Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bisa bayangkan 5 meter seperti apa sih? Saya mungkin tinggi 165, berarti 3 kali saya. Atau kalau kita lihat rumah itu hampir sama dengan rumah yang 2 lantai Bapak Ibu sekalian. Begitu besar, biji yang tadinya kecil, sangat kecil itu ternyata bisa menjadi sangat besar. Dan kalau kita lihat mungkin sama-sama bisa kita katakan kalau kita ketemu dengan pohon sesawi itu kita bisa katakan, wow luar biasa tingginya. Dan itulah Bapak Ibu sekalian rahasia pertama yang harus kita mengerti dari perumpamaan ini. Yang pertama adalah Tuhan mampu memberikan pertumbuhan yang luar biasa. Pertumbuhan yang melampaui imajinasi kita. Karena makanya itu bahwa Tuhan memakai perumpamaan ini. Karena apa? Karena kadang-kadang kuasa Tuhan, pertumbuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua, kemampuan ini, tidak dapat kita bayangkan. Sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, karena itu Bapak Ibu sekalian, pada saat ini di mana kita menghadapi semua orang mengatakan bahwa kita dalam ekonomi yang kurang baik. Bahkan dikatakan sebentar lagi kita mungkin memasuki resesi dan sebagainya. Kita tidak tahu. Itu biarlah para negarawan yang mengurus semuanya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita sendiri menghadapi ini. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak mempersoalkan seberapa kecil kita memulai usaha kita. Ini arti dari perumpamaan itu. Seberapa kecil pun saudara memulai usaha saudara, kalau kita bicara mengenai hal ekonomi, maka Tuhan mampu memberikan pertumbuhan yang luar biasa. Contohnya katakanlah begini. Saudara selama ini mungkin bekerja sebagai dipercaya menjadi bankir. Dan kemudian karena pandemi ini maka saudara diharuskan untuk work from home. Ya istilahnya dirumahkan lah. Bagus kalau misalnya cuma hanya 1 bulan bekerja 2 minggu. Kalau saudara akhirnya ternyata harus diberhentikan dan harus kerja di rumah. Apa yang mesti dikerjakan?
Kalau kebetulan katakanlah istri Anda bisa bikin bakso atau bikin mie, biasanya enak kalau bikin mie. Tidak ada salahnya sekarang bapak-bapak yang tadinya ke kantor pakai jas seperti ini, pakai dasi ya, wangi baunya, baju juga neces begitu. Ya tidak ada salahnya saat ini bapak sudah harus melepaskan dasi Anda, melepaskan menggantung jas Anda, menyingsingkan lengan baju, menggulung lengan baju, dan memulai membantu istri Anda untuk bikin mie bakso. Tidak ada suatu hal yang salah dengan itu dengan Tuhan. Konsep ini mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh saja starting from small. Tetapi nanti kita akhiri dengan sesuatu yang wow, luar biasa. Tidak ada masalah dengan itu. Dan Tuhan akan memberkati. Kalau kita dikatakan bahwa mana mungkin? Nah justru itulah. Kenapa Tuhan memberikan contoh perumpamaan biji sesawi menjadi pohon yang besar. Karena itu adalah contoh yang bisa mudah dimengerti oleh kita semua. Hal yang kecil, kita tidak ada yang tahu. Suatu saat Bapak memulai mungkin dengan hanya bikin mie bakso di rumah. Tetapi kemudian 5 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian, karena dengan background yang Bapak miliki juga, justru membantu ibu-ibu bisa bikin pabrik bakso, bisa buka franchise mie bakso. Kenapa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah ini adalah rahasia yang pertama. Jangan takut untuk memulai dari yang kecil. Ya, ibu-ibu yang tadinya mungkin sosialitas biasanya cuma kafe-kafe doang pada saat normal, kan sekarang disebut new normal. Pada saat normal masih kafe. Sekarang mulai belajar masak, mulai mungkin jadi reseller untuk membantu income keluarga karena suami sekarang ada di rumah dan sebagainya. Jangan takut untuk memulai yang kecil. Karena Tuhan sanggup memberikan pertumbuhan yang luar biasa bagi apapun yang saudara kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dikatakan di firman Tuhan ini juga bahwa biji itu harus ditabur di ladang. Betul ya? Biji itu harus ditabur di ladang. Bapak Ibu sekalian, saya ingat waktu beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Israel. Di situ setelah tur selesai semua oleh tour organizer-nya, kita diberikan foto grup. Ya, biasa itu ya. Foto grup kita diberikan di situ, grup rame-rame foto kenang-kenangan untuk di Israel. Selain itu diberikan juga suatu sertifikat bahwa sudah pernah berkunjung ke Israel, yang tanda tangan Menteri Pariwisata Israel, tanda tangan. Ada nama kita di situ. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita dikasih biji sesawi, 1 kantong. Ya, ada yang pakai botol kecil gitu ya, isinya biji sesawi. Jumlahnya cukup banyak, mungkin sekitar 100 ada mungkin. Ya. Dan itu dikasih gratis Bapak Ibu sekalian. Dikasih free. Kenapa dikasih free? Karena biji sesawi itu sebetulnya tidak ada nilainya. Harganya tidak mahal. Ya, harga biji sesawi itu sendiri tidak mahal. Tetapi dikatakan bahwa kita harus tabur itu ke tanah. Nah Bapak Ibu sekalian, lebih mahal mana? Biji sesawinya atau lahan tempat saudara ditabur? Pasti lahannya ya. Semurah-murahnya harga tanah, kalau kita mau nabur tentunya kita nggak nabur di rumah tetangga dong ya, nggak di tanah tetangga, enggak ya. Karena itu bisa jadi gede ya. Nah kita tentu akan nabur di tanah kita sendiri. Semurah-murahnya lahan di desa, katakanlah kita punya rumahnya di desa lah gitu ya. Mungkin ya 1 meter persegi ya 300.000 sih mungkin mesti ya kalau sekarang ya. Apalagi kalau kita di Bogor atau mungkin di Jakarta, wah tanah 10 juta saja sudah bisa dikatakan murah. Nah Bapak Ibu sekalian, artinya begini Bapak Ibu sekalian. Jangan saudara tidak menganggap penting lingkungan di mana saudara tumbuh. Saat ini adalah di mana saudara tumbuh itu adalah hal yang sangat mendukung pertumbuhan saudara. Kalau saudara pada saat ini bekerja di perusahaan yang bosnya baik, ya atau lingkungannya juga baik, teman-teman baik, ya semuanya perusahaannya mengerjakan bisnisnya semua dengan baik, ya maksudnya bukan bisnis yang hengki-pengki lah begitu istilahnya, tapi bisnis yang real bisnis dan dijalankan dengan baik. Tetapi sekarang keadaannya kurang baik.
karena situasi seperti ini. Firman Tuhan mengatakan begini, lebih berharga lahannya daripada bijinya. Ya. Jadi lahan lingkungan di mana Anda bekerja, dipercaya oleh Tuhan untuk bekerja, itu berharga. Jangan tinggalkan tempat Anda bekerja sekarang. Meskipun tadinya Anda adalah sebagai seorang manajer, sekarang dititipin oleh bos ya karena sekarang office boy, mungkin sekarang sudah sebagian di layoff, ya sudah tidak bekerja lagi. Tolong ya kalau kamu bekerja masuk jam 8, saya titip kunci kantor sama kamu juga buka kunci sekalian supaya sekalian nanti karyawan yang lain yang bisa masuk ikut masuk. Saudara dipercaya untuk buka kunci. Jangan kemudian merasa begini, oh saya manajer, masa saya sekarang disuruh buka kunci kantor? Itu menghina buat saya. Jangan saudara-saudara. Ya, justru firman Tuhan mengatakan bahwa lahan di mana saudara bekerja, lahan yang baik itu mendukung pertumbuhan Anda semua. Setialah dalam tempat lingkungan di mana Anda bekerja sekarang pada saat ini. Kalau saudara melayani di gereja dan pada saat ini mungkin pelayanan Anda juga tidak banyak. Setialah selama gembala Anda baik, lingkungan-lingkungan teman Anda baik semuanya. Stay there, tetap di situ, tetap melayani. Jangan kemudian gara-gara cuman kayak begini, tempat saya nggak ada misalnya katakanlah tidak ada, belum berani ibadah, tatap muka, oh saya pindah saja ke gereja lain dan sebagainya. Jangan. Tetap setia di tempat di mana Anda sudah ditetapkan. Karena apa? Kembali saya ingatkan. Lahan Anda, lingkungan Anda, sekeliling Anda lebih berharga daripada benihnya. Yang ketiga, kalau kita melihat dari pertumbuhan ini semua, biji itu bisa tumbuh. Ya. Dari mana tumbuhnya? Kita tahu bahwa setiap sel biji itu ada sel yang bertumbuh, yang membuat dia bisa bertumbuh. Dan itulah sel di dalam biji itulah yang membuat dia bisa menjadi tumbuh, menjadi besar. Bukan dari tempat lain. Lingkungan mempengaruhi, tetapi yang membuat pertumbuhan adalah dari dalam sel itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, yang kita pelajari yang ketiga adalah, kalau Anda ingin tetap sukses dalam situasi apapun juga, Anda harus mengembangkan diri Anda sendiri. Menjadi lebih baik dari yang lain. Sebab kalau kita tahu, tidak semua pohon sesawi tingginya sama. Tidak semua pohon sesawi bisa mencapai 5 meter. Ada yang mungkin hanya 2 meter. Ada yang 3 meter. Ada yang 4 meter dan ada yang 5 meter. Begitu juga dengan saudara. Kalau saudara katakanlah dalam lingkungan kerja saudara sekarang. Ada yang kelihatannya lebih hebat dari saudara. Diapresiasi lebih. Coba introspeksi diri. Apakah saya sudah bekerja dengan lebih baik? Sebab pertumbuhan Anda ditentukan oleh diri Anda sendiri. Bukan oleh orang lain. Anda menentukan sekarang, contohnya keadaan sekarang ini. Kita diberi pekerjaan di kantor saja sudah bersyukur. Tetapi memang kalau dilihat kegiatan gereja mungkin tidak sesibuk seperti sebelumnya. Nah jangan kemudian kalau kantor tetapkan, oh kita bisa tetap masuk mulai kerja jam 8. Karena pekerjaan tidak terlalu sibuk, Anda datang jam 8:15. Ya. Kemudian datang juga nggak langsung kerja. Saudara biasa nih, banyak anak-anak muda seperti itu sekarang. Ya bukan hanya muda ya, yang tua juga mungkin begitu. Ntar kalau saya diomelin sama yang muda ya, yang tua juga begitu. Ya. Yang muda mungkin buka langsung Instagram karena katanya anak muda lebih akrab dengan Instagram. Kalau yang tua-tua dengan Facebook katanya begitu. Ini datang ke kantor tidak langsung kerja. Cek status dulu ya. Duduk di mejanya cek status Facebook hari ini apa ya. Ya, ada WhatsApp atau tidak, balas dulu ya, buka Instagram. Habis semua balas-balas semua ya. Karena di situ tidak ada office boy, Anda ke pantry dulu, bikin kopi, ya, ngopi dulu. Habis itu setelah ngopi dulu, Anda ya jalan-jalan dulu di kantor. Ngapain bro? Kemarin kemana bro? Gitu ya. Jalan-jalan kan lu apa di rumah aja? Gitu. Masak apa istri lu? Gitu ya. Nggak kerja-kerja Bapak Ibu sekalian. Kerja-kerja, jam 8 udah datang telat, jam 9 baru kerja. Nah sekarang bagaimana Anda bisa berkembang, Anda bisa baik, Anda bisa dipercaya perkara yang lebih besar oleh bos Anda kalau Anda melakukan hal seperti itu.
prestasi Anda ditentukan oleh diri Anda sendiri. Nah itu, kalau saudara ingin survive, ya, kelihatannya survive sekarang. Tetapi percaya, ada 3 rahasia yang Tuhan berikan pada saat ini. Yang pertama, meskipun saat ini survive, tapi Tuhan janjikan dengan kuasa Tuhan, Anda tetap bisa menjadi besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara ada di lingkungan yang baik, tetap bertahan. Tetap bertahan. Jangan gampang pindah ke tempat lain. Lingkungan Anda berharga untuk membesarkan Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Anda ingin tetap berprestasi dan bisa melewati semuanya dengan baik, kembangkan diri Anda. Jadi orang yang profesional dalam bekerja. Dalam pelayanan juga setia melayani. Dalam keluarga juga menjadi anak yang baik. Yang berbakti kepada orang tua. Jangan mentang-mentang sekarang mobilnya dijual oleh orang tua Anda karena untuk menutupi biaya hidup. Dan Anda harus pergi kemana-mana pakai angkot, katakanlah begitu. Kemudian maunya ganti papa. Enggak benar itu, ya. Jangan begitu, ya. Lingkungan Anda, kalau Anda sudah dibesarkan dengan baik oleh orang tua Anda, ya kan, setia justru membantu orang tua Anda, maka saudara akan diberkati. Yang terakhir, apa arti dari perumpamaan ini semua? Bahwa Anda dari biji sesawi, kemudian Anda bisa menjadi besar, dan di situ ada tempat-tempat di mana di situ bisa menjadi tempat untuk burung-burung bersarang. Yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian dan kita semua adalah, biarlah dalam pekerjaan apapun kita menjadi besar. Artinya apa? Menjadi berhasil, menjadi sukses sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita menjadi karyawan, kalau kita sebagai karyawan, menjadilah karyawan yang baik. Saudara menjadi seorang dipercaya menjadi pengusaha oleh Tuhan, jadilah pengusaha yang baik. Saudara ditunjuk Tuhan untuk jadi pelayan dalam melayani Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang baik. Anda dipercaya menjadi seorang ibu rumah tangga atau seorang ayah, jadilah ayah yang baik, jadilah ibu yang baik. Kalau saudara sekarang masih sekolah, jadilah pelajar yang baik. Itu yang Tuhan kehendaki. Yang berikutnya adalah, isi daripada semua perumpamaan ini adalah, kalau saudara sudah berhasil, bermanfaatlah untuk orang lain. Supaya burung-burung itu bisa bersarang di situ. Artinya apa? Saudara bisa mendukung kehidupan orang lain. Saudara bisa melayani orang lain. Saudara bisa membuat nyaman orang lain juga dalam kehidupan mereka. Itu yang Tuhan kehendaki. Supaya apa? Meskipun dalam situasi pandemi seperti saat ini, tetapi Anda bisa tetap menjadi berkat. Dan orang di sekeliling Anda bisa tetap diberkati dengan kehidupan saudara. Itu adalah rahasia yang Tuhan ungkapkan pada saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang sukses. Jadilah orang yang baik. Setia dengan lingkungan Anda. Setia dengan kelompok Anda saat ini yang memang mendukung Anda. Dan menjadilah berkat untuk orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kembali Tuhan mengungkapkan rahasia biji sesawi ini kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya Bapak, bahwa bukan kebetulan mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi Tuhan sudah menunjuk mereka supaya ada suatu pemahaman baru, pengertian baru akan maksud Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Tuhan, mungkin pada saat ini kami tidak ada apa-apanya. Kami dalam keadaan yang terpuruk, dengan keadaan yang tidak baik Bapak. Bisnis kami habis, pekerjaan saya habis, keluarga saya mungkin mulai mencela saya, mencela kami semua karena kami tidak bisa memberi nafkah yang baik. Ajar kami Tuhan untuk setia dalam perkara yang kecil. Karena di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah mencemooh pekerjaan kecil. Tuhan tidak pernah mencemooh hal yang dimulai dari kecil. Tapi justru Tuhan menjanjikan pertumbuhan yang luar biasa. Karena Tuhan mempunyai kuasa untuk memberkati setiap anak-anak Tuhan. Tuhan, yang kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang mungkin sekarang juga
tidak dalam keadaan tubuh yang sehat. Mungkin nafasnya sesak, mungkin kondisi jantungnya kurang baik, mungkin kondisi ginjalnya tidak full, mungkin hanya 50%, mungkin hanya 30%. Pada saat ini dengan firman Tuhan ini kami berimani Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberikan pertumbuhan yang baik, menjanjikan hal yang tadinya kecil menjadi besar, hal yang tadinya tidak berfungsi menjadi berfungsi dengan baik. Dan kami percaya Tuhan mendengar doa ini. Tuhan menggenapi kepada setiap anak-anak yang sudah mengetahui rahasia firman Tuhan ini. Karena kami percaya apabila Tuhan menyampaikan firman Tuhan, bukan dengan tidak ada tujuan. Tujuannya adalah membuat kami semua boleh meraih apa yang Tuhan janjikan. Dan supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Tuhan biarlah Tuhan berfirman lebih lanjut, Roh Kudus menjelaskan lebih lanjut, supaya kami boleh mengerti akan makna dari firman Tuhan dan rahasia kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang berada di rumah. Mari kita bersama-sama pada saat ini kita akan mengangkat tangan kita untuk memberikan persembahan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Nanti Tuhan akan berikan kami perkara-perkara yang besar Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah menempatkan kami di tempat pekerjaan kami masing-masing, biarlah kami juga Tuhan boleh berdampak bagi banyak orang. Hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi bos kami, boleh menjadi teman kami Tuhan di kantor, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan boleh menjadi suratan yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, dan semua orang boleh melihat bahwa ada perbedaan antara anak-anak Tuhan dan bukan anak-anak Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui hidup kami, sehingga orang Tuhan boleh melihat bahwa di dalam kehidupan kami Tuhan ada sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan, walaupun gaji hanya kecil, tapi Tuhan bisa memelihara kami sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan berkarya, kami tidak bisa seperti sekarang ini ya Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Dan biarlah kami boleh mensyukuri atas berkat-berkat Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan yang sampai hari ini Tuhan. Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan tetap mencukupkan kami. Kami boleh memiliki keluarga yang berbahagia. Kami boleh memiliki tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan berkati juga Pastor Hadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan urapan yang lebih lagi Tuhan, berikan hikmat yang lebih lagi, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu yang lebih lagi. Dan kami semua diberkati Tuhan melalui firman yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan. Berkati usahanya, berkati bisnisnya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya semua Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan, pada saat ini juga di tangan kami ada persembahan kami Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan kami yang terangkat. Walaupun kami berbeda tempat, ruang, dan waktu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan melihat hati kami. Tuhan ajar kami untuk memberikan persembahan. Memberikan persembahan ini baik persembahan perpuluhan maupun persembahan diakonia atau apapun juga Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau kuduskan, layakan persembahan ini Tuhan. Biarlah Engkau lipat gandakan persembahan kami ini Tuhan.
Engkau lihat hati kami mau memberi dengan damai, sejahtera, sukacita, dengan hati yang tulus, dan Engkau yang akan membalaskan dia berlipat kali ganda. Dan kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya dan berkati Tuhan, katakan amin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Kami di sini akan memberikan kolekte secara langsung bagi Bapak Ibu yang di rumah. Kalau ingin memberikan persembahan bisa memberikan non tunai melalui transfer. Nah, nomor rekening ada di layar Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik buat kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selamanya, lamanya, tetap selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Kami percaya bahwa apa yang sudah Bapak Ibu berikan, persembahan ini menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Gembala akan menaikkan doa berkat, sedang loading. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sampaikan bahwa minggu depan, tanggal 6 September, ibadah Zoom akan dilayani oleh Bapak Gembala langsung di minggu pertama, dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Setelah itu, minggu berikutnya, tanggal 13 September 2020, firman Tuhan akan dilayani oleh Wakil Gembala Sidang, Pastor Monik Supit. Tepat jam 7 pagi kita akan mulai ibadah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bangkit bersama, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan Bapak Gembala akan menyampaikan doa berkat. Ya, Bapak Gembala bisa menyampaikan doa berkat buat kita semua. Ada. Mana mau dihidupin itu? Ya, Bapak Gembala boleh menyampaikan doa berkat buat kami semua. Baik, puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, Jemaat GB Victorious Family Ministry Kota Bogor. Kita sungguh bersyukur dan terima kasih kembali telah diberkati dengan khairan luar biasa ajaib melalui pemberitaan firman Tuhan oleh Pastor Hadi. Saya percaya kita digambarkan sebagai biji sesawi. Siapakah itu biji sesawi? Yaitu setiap jemaat yang dikasih dan berkat Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan. Tuhan tempatkan Anda dan saya sebagai biji sesawi di dalam rumah tangga Anda, di komunitas Anda, di tempat Anda berusaha bekerja, dimanapun kita berada. Yakini, imani, percaya. Hidup Anda dan saya ada suatu pertumbuhan yang luar biasa yang Tuhan dambakan, rindukan, sehingga kita menjadi berkat bagi keluarga besar kita, bagi komunitas kita, bagi orang-orang yang bahkan belum mengenal Yesus melalui setiap kehidupan anak-anak kekasih Tuhan. Jemaat GB Victorious Family Ministry yang ada di Kota Bogor,
anak saya akan jadi berkat yang heran, luar biasa, ajaib. Sehingga melalui hidup setiap kekasih Tuhan, banyak jiwa akan memuliakan, meninggikan, mengagungkan Yesus Kristus, dan pada akhirnya banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik, telah memberkati hamba-hambamu yang Tuhan percayakan menjadi saluran berkat di tempat ini, khususnya Pak Hadi Bapa, bersama keluarganya, dan semua rekan-rekan sekerja yang Tuhan titipkan melalui pelayanan GB Victorious Family Ministry di Kota Bogor, Bapa. Oh Tuhan, Engkau berkati dengan heran luar biasa saja seluruh jemaat kekasih Tuhan yang Engkau percayakan ada dalam ladang gereja Tuhan GB Victorious Family Ministry Kota Bogor. Diberkati hidup mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka, dan pada akhirnya Bapa, jauhkan kami dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, maut, sampar, sakit, penyakit apapun, dihalaukan, dijauhkan dalam kehidupan kekasih-kasih anak-anak Tuhan. Tapi sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhikmat, kita setiap keluar rumah, kita tetap memakai masker, tetap menjaga physical distancing. Waktu Anda harus cuci tangan, tetap cuci tangan. Semua harus dipelihara, dijaga baik. Dan di luar kemampuan kekasih Tuhan, apapun juga yang di luar pengetahuan saudara saya, Tuhan yang memprotek Anda dan saya. Tapi syarat kita harus ikuti protokol COVID-19. Dan kalau Anda telah lakukan, kerjakan, tidak perlu ragu, tidak perlu hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan, karena janji firman Tuhan bagi setiap kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, dengan tegas Tuhan berfirman bagi saudara saya, kita seperti seekor domba ditempatkan di tengah-tengah serigala. Tapi Anda dan saya tidak akan dikoyak-kayakan oleh serigala. Siapakah serigala itu? Yaitu namanya COVID-19, yaitu virus yang tidak bisa Anda lihat, tapi akan membawa dampak yang jelek dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengikuti protokol COVID-19. Tapi selama Anda mengikuti, kita diberikan hikmat, Tuhan jauhkan kita dari segala hal yang akan merugikan kekasih anak Tuhan. Itulah doa, itulah permohonan, itulah permintaan hamba-Mu. Sekali lagi Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, malaikat dari surga berkemah sepanjang kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, dan kami punya masa depan yang luar biasa. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus, kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih sekalian. Dari pagi hari ini, sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih Tuhan, dimanapun kami berada, nama Kristus dipermuliakan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan telah menerima berkat. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali nanti melalui ibadah Zoom tanggal 6. Saya melayani disertai dengan perjamuan kudus. Siapkan di rumah masing-masing perjamuan kudus. Tapi kalau Anda hanya aja punya roti, kue, atau mungkin juga teh atau sirup dengan iman, itulah tubuh Yesus yang terpecah-pecah, darah Yesus yang tertumpah. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Zoom nanti pada tanggal 6 September jam 7 pagi. Sampaikan teman-teman, GB Victorious Family Ministry saat ini memberkati kekasih Tuhan. Ada dalam suatu kebersamaan melalui ibadah Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, terima kasih untuk jemaat Tuhan.